Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan ronde keperawatan dengan kasus diabetes mellitus. Perkenalkan, nama saya Niki Hermisa sebagai ahli gizi. Perkenalkan, saya Feranti Amalestari sebagai keluarga pasien. Perkenalkan, Novi Pangestuti sebagai kepala ruangan. Perkenalkan, nama saya Putri Sintawati sebagai ketua tim. Perkenalkan, nama saya Fauzan sebagai pasien. Saya Halda Agustin sebagai perawat asuh. Saya Desdeningsi sebagai dokter. Saya Isa Asri sebagai perawat primer. Pasien Tuan A berumur 50 tahun masuk ke Rumah Sakit Harapan Sehat 2 hari yang lalu. Pasien mengalami diabetes dan pasien merasakan sangat lemas. Hingga pada saat dilakukan pemeriksaan oleh perawat asosiat, kadar gula darah pasien mencapai 450 mg per dl. Pada saat dilakukan pemeriksaan, perawat melihat terdapat makanan yang tidak disarankan bagi pasien yang dibawakan oleh keluarga pasien. Pasien dan keluarga pasien tidak mengetahui tentang pedoman 4 pilar penata laksanaan diabetes dengan baik. Perawat primer masuk ke ruang inap pasien. Permisi, selamat pagi. Iya, Sus. Ibu tadi yang mau pencet bel ya? Oh iya, Sus. Ada apa ya? Gini, Sus, suami saya mengeluh lemas dan tangannya terasa gemetar. Saya tidak tega melihatnya, Sus. Oh, sebelumnya boleh tahu apakah itu makanan ibu? Oh, iya, ini milik saya dan nanti saya akan berikan kepada suami saya. Ibu sebelum sudah tahu belum bahwa makanan itu tidak disarankan bagi suami ibu? Tidak tahu, Sus. Baiklah, kalau begitu nanti saya kembali lagi untuk melakukan pemeriksaan gula darah ya. Saya harap jangan dikasih makanan apapun untuk suami ibu ya Bu ya. Ya, baik. Saya permisi dulu ya. Nurse station, perawat primer menemui perawat asosiat. Perawat Halda, tadi saya sudah melakukan visit ya sebelumnya ke Tuan A. Nah, Tuan A mengeluhkan badannya lemas dan gemeteran. Jadi saya juga melihat keluarga pasien membawa makanan yang tidak disarankan bagi Tuan A. Bisakah perawat Halda melakukan pemeriksaan gula darah? Tadi sebelumnya sudah saya bilangin kepada keluarganya jangan diberikan makanan apapun selain air putih. Bisa juga saya akan melakukan pemeriksaan gula darah pada Tuan A. Baik, terima kasih. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya perawat Halda yang bertugas pada siang hari ini. Saya di sini akan melakukan pemeriksaan gula darah pada Tuan A. Apakah benar yang Tuan A umur 50 tahun Ibu? Betul, Sus. Sebelumnya Ibu mengatakan Tuan A merasakan lemas dan gemetar. Apakah sudah diberi makan Ibu? Belum kok, Sus. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan gula darah untuk mengetahui kadar gula pada pasien Tuan A. Saya sudah melakukan pemeriksaan gula darah pada Tuan A dan mendapatkan hasil 400 mg per desiliter. Sebelumnya pasien juga mengatakan badannya terasa lemas dan tangannya kerap bergemetaran. Tadi juga saya juga melihat makanan yang tidak disarankan bagi Tuan A tersebut. Dan keluarga juga mengatakan dia tidak tahu makanan apa saja yang dilarang oleh Tuan A tersebut. Oh, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lakukan ronde keperawatan, kita kolaborasi dengan pihak dokter dan ahli gizi. Wah, boleh karena itu sudah menjadi masalah keperawatan. Ya. Dan berarti untuk masalah diagnosa keperawatannya yaitu pasien dan keluarga tidak mengetahui tentang diet apa yang akan dilakukan ya ternyata. Di ruangan rapat berkumpullah para tenaga medis berkumpul untuk merencanakan ronde keperawatan. Di sini kita terdapat pasien bernama Tuan A. Dia baru masuk ruang rawat inap 2 hari yang lalu. Kemudian dia diperiksa kadar gula darahnya yaitu 400 gl per dl dan terdapat makanan yang tidak disarankan oleh Tuan A yang dibawakan oleh keluarga pasien. Lalu tuh keluhannya apa? Pasien mengeluh lemas dan gemeteran. Pada saat saya melakukan wawancara sama keluarganya, keluarga tidak mengetahui dengan pasti makanan apa saja sih yang dibolehkan untuk pasien suami ini. Oke, untuk rencana selanjutnya bagaimana? Kalau dari saya, rencana selanjutnya itu kita akan melakukan ronde keperawatan sekaligus kita akan berkolaborasi dengan dokter serta ahli gizi. Boleh kalau gitu, soalnya dari permasalahan pasien maupun keluarga pasien belum memahami baik untuk terapi diet ya yang harus dilaksanakan. Baik,
waktunya kita atur saja bagaimana hari ini jam 9 dok. Dan untuk perawat Aisyah tolong ajukan surat pemberitahuan kepada keluarga pasien ya. Baik. Perawat primer menemui pasien dan keluarga. Selamat pagi. Ya sus. Baik, mohon izin sebelumnya kami nanti beserta tim medis lainnya akan melakukan edukasi ya untuk ibu dan Tuan A ini. Saya di sini sudah membawa info konsen untuk persetujuan ibu untuk dilakukan tindakan edukasi ini. Ya. Jam berapa kira-kira sus? Jam 10 ya. Baik. Silakan tanda tangan. Ini sus. Sudah disetujui, kurang lebihnya 15 menit, nanti saya akan kesini kembali ya. Ya, baik. Misi. Terima kasih. Seluruh tenaga medis mendatangi ruang rawat inap Tuan A. Sesuai dengan kontrak yang tadi kita buat, di sini kami beserta tim lainnya akan melakukan edukasi ya Bu ya, terkait penyakit dari suami ibu, kurang lebihnya 10 sampai 20 menit saja. Untuk dokter dipersilakan. Baik, sebelumnya saya sudah mengetahui hasil gula darah bapaknya itu sangat tinggi ya Bu ya. Kira-kira ibu dan bapaknya tahu nggak kalau makanan ini tidak baik untuk dikonsumsi bagi penderita diabetes? Dan apakah ibu sebelumnya tahu bahwa suaminya menderita diabetes? Oh iya, saya tahu dok. Lalu apakah ibu tahu tentang terapi diet? Saya tidak tahu terapi diet itu apa dok. Untuk terapi diet akan dijelaskan sama ibu ahli gizi ya. Baik, sebelumnya bagi penderita diabetes itu sama tidak dianjurkan mengonsumsi makanan tersebut ya Bu. Pola makan penderita diabetes dengan kita yang normal 180 derajat sangat berbeda. Di mana banyak sekali makanan yang dipandang untuk penderita diabetes ini. Contohnya itu makanan seperti yang ada di meja itu. Oh begitu. Kalau banyak makanan yang dipantang oleh suami saya, bagaimana pola makannya? Jadi pola makannya pasien diabetes ini harus ada jam makannya. Karena pasien akan terus merasakan lapar, namun dengan porsi yang sedikit.